Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes powerbank buatan dari brand Cooktek yang memiliki kapasitas 20.000 mAh, fast charging 55 Watt, serinya kalau tidak salah CP25, yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 317.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Cooktek CP25 ini? Simak videonya. Unboxing powerbank Cooktek CP25. Lihat ini, dia masih tersegel dengan rapi. Coba saya lihat di baliknya juga masih terkemas dengan rapi. Saya buka sekarang. Nah, lihat ini sudah saya buka dari bubble wrapnya. Kemudian kita lihat dahulu dari sisi segel yang ada pada powerbank ini. Lihat proses pengirimannya lumayan minim bubble wrap ya, sehingga agak rusak kemasannya. Kemudian kita lihat dari sisi sini, dia masih tersegel dengan rapi, bisa dilihat. Kemudian dari sisi sini, lihat ini, tersegel. Tadi segelnya saya buka. Sekarang saya buka lewat sisi atas ini saja. Nah, lihat ini. Kemudian ketika kita unboxing sebuah powerbank, fokusnya adalah kita melihat kapasitas yang tersisa pada powerbank ini berapa persen. Itu menunjukkan sebuah kondisi baterai itu bagus atau tidak, atau tersimpan dalam kondisi bagus atau tidak. Semakin rendah sebuah kapasitas yang tersisa dalam sebuah powerbank, itu semakin buruk. Nah, lihat ini, coba ya kita lihat fokus kita pada kapasitas yang tersisa. Sebentar saya cek tombol powernya ini ada di sini. Kemudian coba saya nyalakan. Nah, ini lihat, dia tersisa daya ini bacanya mungkin seperti ini ya, 62% atau 29%. Saya agak bingung ini. Oh, mungkin seperti ini ya, karena kan tulisannya ini power. Nah, dia power, jadi menurut saya ini tersisa 62%. Mohon dikoreksi bila salah. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Cooktek CP25 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Agak rusak kemasannya karena proses pengiriman mungkin ya, atau karena di packing cuma dengan bubble wrap satu lembar. Semoga saja powerbank baik-baik saja. Kemudian ada plastik untuk mengemas powerbank. Lalu ini ada kertas sebagai tempat powerbank. Lalu ini kita dapat, sebentar saya lihat dahulu. Ini buku panduan. Nah, seperti ini. Coba, nah, user manual lah ya. Ada berbagai macam bahasa. Lihat ini. Nah, kemudian kita akan dapat powerbank Cooktek CP25 seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna grey atau abu-abu, ada tulisannya Cooktek CP25 50 Watt powerbank with built-in kabel. Kita lihat dari sisi sini ada tombol power. Lihat ini, saya nyalakan. Dia tersisa daya 62%. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi ini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di atas ini ada 3 port secara fisik seperti itu. Satu port in out USB-C dan satu port USB-A out, dan ada built-in kabel, bisa saya sebut juga sebagai port. Lihat ini, built-in kabelnya dia adanya Cooktek USB-C warna biru muda. Built-in kabelnya ini bisa juga untuk in out. Jadi saya bisa ada 3 port atau 2 port tapi satu built-in kabel. Sekarang kita cek dari sisi di baliknya ini ada logo pesawat. Lihat ini 74WH atau 75,5. Jadi ini aman digunakan untuk penerbangan karena ada tulisannya seperti ini, ada logo pesawatnya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari powerbank ini. Nah, lihat ini, secara spesifikasi dia ada tulisannya CP25. Tapi di sini ada PP200N, jadi CP25 atau PP200N serinya sama saja. Kemudian ini lihat output maksimalnya 11 volt 5 ampere sama dengan 55 watt. Selebihnya ya silahkan dicek sendiri ini ya tentang spesifikasinya dia. Kemudian ini lihat dia ada tulisannya 11.000 mAh. Ini kalau menurut saya real capacity-nya atau rated capacity-nya. Nanti kita cek lebih lanjut tentang real capacity. Jadi ini secara cell capacity 20.000 mAh, secara real capacity atau klaimnya Cooktek bisa mencapai 11.000 mAh. Dan ini ada berbagai macam sertifikasi keamanan, mulai dari ada logo API, dilarang buang sampah, dan ada ini logo triple C-nya. Jadi ini aman digunakan untuk penerbangan ke Cina maupun seluruh dunia karena ada logo triple C maupun ada logo pesawat. Kemudian lihat ini, dia ada logo Li-ion. Nah, mungkin ini maksudnya menggunakan sel jenis Li-ion yang modelnya slim.
Dilihat dari sisi build quality ataupun penulisannya dan finishing produk, lihat Cooktek bukan kaleng-kaleng. Sangat rapi sablonannya, khas Cooktek, warna hijau agak biru-biru muda seperti ini ya, yang tampil nyala. Lihat ini, sangat bagus, terlihat sangat jelas. Kita lihat dari sisi penulisan lainnya, mungkin dari sisi sini lihat ini, tombol powernya juga ada penulisan model seperti ini, sangat-sangat rapi. Kemudian dari sisi penulisan lainnya, misalnya penulisan port, lihat ini terlihat sangat jelas dan rapi. Dari sisi lainnya, nah lihat ya, sangat rapi. Dari sisi spesifikasi, kecil tapi detail, bisa dilihat ini. Nah sebentar, saya perjelas dahulu. Ini saking kecilnya, jadi kamera saya tidak mampu untuk lihat ini. Nah, kecil tapi rapi, bukan kaleng-kaleng. Dari sisi penulisan aman. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya, lihat ini sangat rapi. Lihat. Nah ya, ini pembukaannya power bank ini dari belakang sini. Jadi ini satu casing ya, lihat. Nah seperti ini dari sisi sini. Kemudian kita lihat dari sisi sini, sangat-sangat rapi, nyaris sempurna, setara dengan Anchor. Nah lihat. Nah, yang saya suka ini model finishing produk ininya. Enak ya, ditaruh di seperti ini itu aman, digesek-gesek itu aman. Jadi yang saya suka ini build quality-nya. Untuk yang lainnya, misalnya ini umpama dari sisi build kabel, lihat ini, coba saya tarik-tarik, lihat ya, aman. Jadi ini itu kadang ada saya melakukan tes power bank yang kualitas biasa lah ya. Saya tarik-tarik build kabelnya itu maju mundur, ini aman. Kemudian kita lihat dari sisi port, sangat rapi. Kemudian dilihat dari sisi kemampuan baterai yang ada pada power bank Cooktek ini dalam menyimpan sebuah listrik dalam jangka lama. Menurut saya ini kualitasnya bagus, tidak mudah bocor. Hal itu terbukti ketika saya pertama kali unboxing, bisa dilihat di sini, tersisa daya 62%. Biasanya berdasarkan sharing teman-teman, power bank dari pabrikan itu di charging sekitar 80%. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini dia tersisa daya 62%, sangat bagus. Artinya dalam waktu tertentu, berdasarkan data yang ada di packingan ini, lihat kira-kira ya, dia diproduksi 2026 bulan 3, sekarang bulan 6, anggap dalam waktu 3 bulan di charging dari pabrikan tersisa daya 62%. Nah, anggap asumsi kita adalah dia 80% di charging dari pabrikan. Jadi dia cuma ada kebocoran atau loss energi lah ya, kira-kira sampai ke tangan saya dalam waktu 3 bulan cuma 18%. Cukup bagus daya simpannya. Nah, saya pernah melakukan unboxing sebuah power bank awalan merek A. Saya terima dalam kondisi persentase baterai mendekati lowbat atau 25 sampai 25%. Itu sebuah kondisi yang buruk karena ya berdasarkan tadi, biasanya dari pabrikan dia di charging 80%. Masa sampai ke tangan kita sampai turun sebanyak itu tersisa daya 25 atau 26%, kan boros ya, atau mungkin tingkat kebocoran sebuah baterainya cukup besar sekali. Ini rapat, dia tidak mudah bocor. Lihat, tersisa daya 62%. Nah, sebagai bukti lain, ini saya ada contoh baterai charging. Nah, lihat ini ya, dia mengasumsikan seperti ini, dia di charge full ya dalam waktu 1 tahun cuma terjadi kebocoran atau loss energi lah, kira-kira seperti itu, 15%. Kemudian dalam waktu 3 tahun dia terjadi kebocoran atau loss energi 20%. Ini salah satu model karakter baterai recharging yang bagus. Nah, contoh seperti yang ada pada power bank Cooktek ini, dalam waktu 3 bulan kira-kira dia terjadi kebocoran energi 18%, sebuah kondisi yang sangat bagus. Dari sisi tingkat keawetan power bank Cooktek tidak perlu khawatir, saya sudah menggunakannya sendiri kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Contoh di power bank Redmi power bank ini. Ini buatan dari Cooktek ya. Bisa teman-teman lihat, ini dia lihat ada tulisannya manufaktur. Ini lihat manufaktur Zimi Korporasi. Ini Cooktek. Nah, lihat ini. Usia pakai pembelian sejak bulan 2 2021 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya nyalakan. Nah, lihat dia nyala. Redmi power bank. Kemudian masih kurang lagi pembuktiannya, saya sudah menggunakan power bank Cooktek ini, Cooktek yang 150 watt. Nah, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan bisa nyala. Saya buktikan langsung menggunakan charging ke ponsel. Misalnya ini yang Cooktek 150 watt atau hyper charging 120 watt.
langsung saya teskan ke ponsel Xiaomi yang support hypercharging 120 Watt. Jadi saya melakukan pengetesan ini tidak omong kosong ya. Saya jelaskan yang sedetail-detailnya, lebih detail daripada cahaya. Lihat ini, saya hubungkan. Jadi kita tunggu sebentar. Hypercharging 120 Watt dan tidak drop. Usia pakai ini sekitar 1 tahun lebih. Lihat. Nah ya, jadi soal keawetan powerbank QuickTech tidak perlu ragu. Saya sudah menggunakan sekitar 3 sampai 4 tahun. Dua produk ini buktinya. Dia belum mengalami kerusakan. Jadi kalau ini saya pastikan perkiraan besar keawetannya setara dengan yang sudah saya gunakan ini. Dari sisi perbandingan desain, nah ini coba saya bandingkan dengan Redmi Powerbank 18 Watt. Ini juga buatan dari QuickTech ya, cuman ini zaman dahulu namanya Zimi Corporation. Lihat perbandingannya, nah seperti ini, cenderung lebih besar QuickTech. Ini ukuran yang saya rasakan jadi sangat besar. Ini powerbank kapasitas 20.000 mAh paling besar yang pernah saya temui. Lihat sekali lagi ya, besar QuickTech. Kemudian coba dari sisi tebal, lihat ini tebalnya saya buat seperti ini, kurang lebih sama. Oh bahkan ini kalau kita lihat lebih tebal yang QuickTech sekarang. Lihat yang QuickTech CP25, mantap ya, ukuran besarnya bukan kaleng-kaleng. Jadi sangat terasa ketika teman-teman membawa powerbank ini sebesar ini. Kemudian coba saya bandingkan dari sisi lainnya. Misalnya ini saya ada robot RT22S, bisa dilihat di sini. Sebentar saya kesampingkan dahulu yang Redmi Powerbank. Nah ini juga 20.000 mAh. Ini perbandingannya. Nah lihat perbandingannya dengan robot, lebih kecil robot. Nah ya, mungkin karena built-in kabel, kira-kira seperti itu. Lihat. Kemudian dari sisi tebal, ini lihat tebalnya, lihat seperti ini, kurang lebih sama ya tebalnya. Bahkan kayaknya masih tebal QuickTech. Mohon dikoreksi bila salah. Nah kemudian yang lainnya ini saya ada powerbank Vention 20.000 mAh. Ini juga built-in kabel. Lihat dia lebih kecil. Nah seperti ini. Nah ya, sama-sama 20.000 mAh. Kemudian coba kita lihat dari sisi tebal. Yang Vention ini model agak kecil. Lihat tebalnya pun juga, ketika saya lihat ini, lihat ya, lebih tebal QuickTech. Jadi ukuran berdasarkan tebal dan besar, bukan kaleng-kaleng QuickTech ini. Kemudian kita lihat dari sisi berat. Nah sebentar, ini saya ada timbangan seperti ini. Nah ini timbangannya sudah nyala. Pertama coba dari sisi QuickTech dahulu. Nah, 499 gram, nah, anggap setengah kilo. Nah ya, kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya Redmi Powerbank 443, lumayan 11-12 dengan QuickTech. Nah, ya mungkin dia lebih berat karena ada built-in kabelnya. Kemudian coba kita bandingkan dengan Powerbank robot. Lihat ini 418, lebih ringan. Nah ya seperti itu. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan Vention 20.000 mAh, ini paling ringan 323. Sekali lagi, dari sisi besar, tebal dan berat, QuickTech juaranya. Dari sisi pabrikan, QuickTech dalam memproduksi yang seri CP25 ini ya, dari sisi packingnya dia itu memproduksi sendiri, tidak rebranding. Bisa dilihat di sini, lihat QuickTech CP25 atau QuickTech CP25 lah ya, manufaktur by QuickTech Teknologi. Nah lihat nih, jadi ini powerbanknya produksi sendiri, bukan rebranding. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan dual USB Doctor ini, yaitu Philips FNP58 plus USB Doctor Cozy X1. Nah pertama coba saya tes yang built-in kabel dahulu. Nah kalau kita gunakan built-in kabel, ini saya menggunakan ini saja, USB Doctor Philips. Ini built-in kabel. Sebentar kita cek saja, saya tidak mau mendahului apa yang terjadi. Lihat, saya hubungkan sekarang, kita tunggu, dia masih loading. Nah kalau built-in kabel terbaca sebagai PD. Lihat, dia PD 3.0 55 Watt. Nah selebihnya Samsung tidak aktif, Huawei tidak aktif, quick charging 5 volt sampai 12 volt aktif, quick charging 3.0, 11,9 volt aktif, quick charging 4.0 diaktif. Selebihnya banyak yang tidak aktif. Kemudian saya tes dari sisi USB-A. Nah sebentar saya tata dahulu ini.
yang USB A di sebelah sini. Sebentar, semoga tidak kepentok ya. Oh, kepentok, tidak bisa ini mentok. Nah, lihat nih. Kalau dipaksa takut, sebentar. Nah, kalau dipaksa takut rusak. Oh, sudah terkonek, lumayan lah. Nah, lihat ini. Saya masuk ke fast charging auto detect. Semoga bisa. Nah, kita tunggu sebentar. PD tidak aktif ya, wajar karena lewat jalur USB A. Kemudian sama ya, AFC, FCP, SCP tidak aktif, quick charging bahkan ini tidak aktif. Bahkan tidak aktif semuanya ya, lihat. Nah, ini untuk output USB A. Hasilnya ya banyak yang tidak aktif. Ini kalau menurut saya lebih ke mode daya rendah, seluruh dayanya bisa dilihat di sini. Kemudian ya saya kembali untuk tes yang lewat jalur kabel atau port ini, maksud saya port USB-C. Nah, ini saya menggunakan kabel dari brand Vivan yang support daya 240 watt, masih menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini saya hubungkan sebentar, auto detect. Nah, ini kita tunggu sebentar. Ini lewat port USB-C PD 55 watt. Nah, ini hasilnya. AFC tidak aktif, FCP tidak aktif, SCP tidak aktif, quick charging 2.0 5 volt sampai 12 volt. Nah, kurang lebih sama ya, kayak lewat kabel in kabel. Nah, ini hasil dari port USB-C. Sekarang saya tes lewat USB Dr. Cozy yang bagian port USB-C dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar, sudah nyala, kemudian masuk ke protokol. Saya buat auto test saja. Kita tunggu sebentar. Lihat, dia PD 45 watt, PPS-nya 55 watt. Nah, untuk voltasenya lihat ini dia support 5 volt sampai 20 volt. Kemudian PPS-nya dia support 11 volt 5 ampere, bisa mencapai 5 ampere, bagus. Kemudian support lihat mati. Karena layarnya ini mati. Sebentar, saya nyalakan dahulu, lihat ini sudah nyala. Nah, tadi sampai di PPS ini ya 5 volt 11 volt 5 ampere 55 watt, kemudian dia support 5 volt sampai 20 volt 2,5 ampere. Quick charging 2.0 support 12 volt, maksimalnya 3.0 11,8. Ada tulisannya Mi gitu, bagus ya, mampu mendeteksi oh ini power bank ekosistem Xiaomi, kira-kira seperti itu. Dia mati lagi. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, mungkin dari sisi sini sudah ya. Kemudian sebentar, nanti malah ini saya kembali, kemudian saya tes yang built-in kabel. Sebentar, saya hubungkan yang built-in kabel dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat performa built-in kabelnya. Nah, seperti ini, masuk ke protokol auto. Nah, kita tunggu. Nah, ini built-in kabelnya kurang lebih menurut saya sama dengan yang port USB-C, sama ya, plug triplek sama. Jadi seperti ini hasil dari tes protokol isi daya cepatnya. Tes PD trigger lewat port USB-C. PD trigger itu melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah, sekarang saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar. Untuk hasil PD triggernya kita tunggu. Nah, ini masih loading. Nah, lihat dia 55 watt. Untuk voltasenya support 5 volt sampai paling tinggi 20 volt. Untuk ampernya support 2,25 ampere sampai paling tinggi ini 5 ampere. Jadi seperti ini hasil dari PD triggernya. Tes perbandingan Ripple power bank, coba saya bandingkan dengan power bank Vention 45 watt dash seri. Kalau ini 55 watt. Nah, coba untuk bebannya saya bawa ke beban Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Pertama dari sisi QuickTech dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kemudian saya hubungkan ke ponsel ini Redmi 15C ya, Mi Turbo Charging aktif, sayangnya tidak muncul desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan sumber daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24 watt. Coba kita lihat dari sisi digital display. Nah, seperti ini dia. Oke, sekarang kita cek dari sisi Ripple-nya. Dari sisi daya sudah maksimal di 25 watt ya, agak seperti itu. Ripple. Nah, ini Ripple-nya dia. Coba saya pause secara acak.
ini kan seekosistem antara QTech dan Xiaomi ini. Ripple menurut saya kondisi paling bagus. Saya pause. Nah, lihat dia mencapai 33 mV. Ini hasil Ripple-nya dia. Ripple itu semakin rendah semakin bagus. Sekarang dari sisi QTech sudah saya ganti dengan ini power bank Venson. Nah, lihat ini saya hubungkan seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke ini Redmi 15. Kita tunggu sebentar. Oh, bagus. Bahkan kalau menggunakan Venson ada desimalnya. Mi turbo charging aktif. Yang ini tidak ada desimalnya. Unik ya. Aneh. Ya sudah, adanya data seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita lihat dari sisi USB data kursi. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24-25. Kurang lebih sama lah ya dayanya di 25 watt. Nah, Mi turbo charging aktif. Ya, PPS yang aktif. Sekarang dari sisi Ripple saya masuk, lihat, saya pause cara acak. Nah, kurang lebih sama lah, tadi 33. Jadi dari sisi Ripple antara Venson dengan QTech sama. Cuman dari sisi notifikasi bagus Venson, ada desimalnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support micro USB ini ya. 7,5 watt atau standar charging. Kok support segala. Sebentar saya nyalakan dahulu, lihat. Ini saya hubungkan dengan micro USB dari brand AOK. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini kategori standar charging. Nah, sebentar kita cek. Nah, ada tulisannya charging start dari baterai 47%. Ini lihat ada notifikasi LED nyala merah. Asik ya, kalau ponsel jadul itu ada notifikasinya seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi ini yang ada di USB Dr. Vinersi. Dia 5 volt kali 1,2 ampere sama dengan 6 watt. Lihat ini. Secara teori ini berdasarkan adapter charger bawaan 7,5 watt. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel yang standar charging. Sekarang coba saya lihat dari sisi yang lain. Nah, dia seperti ini. Silakan dipahami sendiri. Mungkin ini dia maksudnya protokolnya DCP 1,5A atau Apple 2,4A. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian Ripple-nya dia seperti ini. Silakan dipahami sendiri. Kalau di Vinersi saya cara membaca Ripple-nya kurang paham. Intinya datanya seperti ini. Kemudian kembali dan seperti ini. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel jadul yang menggunakan port micro USB dan aman. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Acer C to Lightning. Ada digital display-nya seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 4%. Biarkan layarnya mati. Kemudian kita cek dari sisi digital display PD atau fast charging yang aktif dengan daya 8 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah padahal PD-nya aktif? Harap maklum, ponsel usia pakai sudah 5 tahun lebih. Jadi dia turun performa. Tapi secara status kemampuan fast charging, power bank ini bisa digunakan untuk charging ke iPhone status PD aktif. Lihat. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ini USB data kursi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi, lumayan bagus. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya coba lewat output USB-A. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 14%. Kemudian kita cek dari sisi tulisan fast charging aktif. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB data kursi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1, sekian ampere sama dengan di 13, sekian watt. Coba ketika fast chargingnya aktif, mungkin di sini ada indikator fast chargingnya tidak ada ya. Nah, ini teknologi digital display-nya masih terlalu jadul, tidak ada misalnya fast charging aktif, ada petir atau bagaimana ya, adanya seperti itu. Jangan komplain, ingat harga. Sekarang kembali ke sini. Ketika fast chargingnya aktif 13, sekian watt, sudah rasional. Samsung itu adaptif fast charging 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 101 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel Acer.
Nah, digital display-nya mati. Sebentar, saya tekan dahulu. Nah, ini nyala. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 56%. Kita tunggu sebentar. Quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 0,6 ampere sama dengan di 4,1 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Padahal notifikasi quick chargingnya aktif. Sekali lagi, ponsel ini usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun. Jadi ini dia sudah turun performa. Jadi ya wajar ketika dayanya segini. Nah, andaikan ponselnya masih baru atau masih fresh, ketika quick chargingnya aktif, biasanya jalan di atas 10 watt. Nah, kembali ke topik tentang power bank. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Lumayan rendah Ripple-nya. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel e-Charger. Nah, lihat ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini kelemahan dari power bank ini, auto detect-nya kurang bagus. Kadang dia kalau digital display-nya mati, saya colokin, dia tidak nyala. Nah, start dari baterai 29%. Nah, lihat ini ya. Cuma status charging saja ketika lewat jalur USB-A. Lihat. Tidak fast charging atau VOOC ya, tapi sudah rasional berdasarkan tes USB Dr. Cozy tadi. Maksud saya tes protokol istilahnya cepat lewat USB Dr. Finissi. Dia tidak support VOOC atau fast charging lewat jalur USB-A. Mungkin saja ke Oppo efeknya seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. 4,7 volt voltasenya, kemudian ampernya 1,8 sama dengan di 8,8 watt. Status DC yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya lumayan rendah. Ini yang saya suka ketika ke Oppo. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C dengan menggunakan kabel dari brand Viva 240 watt. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lumayan. Ketika USB-C dia auto detect-nya lumayan bagus, langsung nyala ya. Ya kadang acak. Sistem nyala sebuah power bank ketika dia standby dihubungkan ke device, kadang dia tuh tidak terdeteksi langsung nyala, kadang terdeteksi langsung nyala. Nah, seperti itu. Kembali ke sini. Sekarang kita cek dari sisi tulisan dahulu. Nah, lihat ini fast charging yang aktif. Lumayan ketika USB-A tadi hanya standar charging. Nah, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita ke USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya. Nah, tadi lihat ketika layarnya saya nyalakan, modenya dia merendah. Ketika sudah standby seperti ini, walaupun ada layarnya seperti ini, dia naik. Nah, itu sebuah sistem tiap-tiap ponsel beda-beda. Layar nyala, dayanya rendah, layar mati, dayanya tinggi. Kalau ke Oppo, seluruh dayanya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan di 12-13 watt. Status PD aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 35%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Lewat jalur USB-A dengan kabel e-Charger. Lihat ini, e-Charger. Nah, biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy SCP yang aktif, supercharger protokol dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Sekarang masih di 8,4 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 16, 17. Lihat berangsur-angsur naik, sudah jalan di 19 watt. Nah, ini sudah rasional supercharger protokol yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya cukup bagus, lumayan rendah. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 29 mV dengan daya saya kembali lagi ke 21, sekian watt. Dari teori 22,5 watt. Cukup maksimal outputnya ke Huawei. Tes ke Huawei MatePad 22,5 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan lewat built-in kabel. Ternyata cuma petir satu seperti ini. Nah, karena kabelnya agak pendek, mohon maaf saya buat seperti ini saja. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya PD 3.0 yang aktif, semoga terlihat dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 9,3 watt. Coba sebentar, pelan-pelan saya dekatkan, agak susah karena lihat built-in kabel. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ya
PD 3.0 yang aktif. Tapi sayangnya tadi tidak support fast charging atau supercharger di Huawei. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 14 mV. Tes ke Huawei Matepad dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivan 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Lihat ini sudah terhubung, start dari baterai 36%. Sama ya, kayak menggunakan built-in kabel, cuma ada petir seperti ini. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB rotor Cozy. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 8,9 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke tablet Huawei Matepad supercharger protokol 22,5 watt. Nah, kali ini akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, lihat ini ya, kabel sakti 140 watt dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 36%, langsung ada desimalnya supercharging aktif. Lihat kabel sakti port USB-C. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB rotor Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya. Nah, lihat masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada daya 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV dengan daya, kita lihat lagi, mencapai 21 watt tadi maksimalnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, sebentar, saya nyalakan dahulu power dari power banknya. Lihat ini sudah nyala. Start dari baterai 33%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB rotor Cozy FCP yang aktif dengan seluruh daya. Lihat sudah naik dayanya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 13 watt. Sudah rasional, fast charging aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan. Kita tunggu. Super fast charging aktif, petir double nyala. Biarkan ponselnya standby. Sebentar, saya angkat pelan-pelan seperti ini. Takut USB-nya gerak kemudian restart atau bagaimana. Lihat ini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan di 1920 watt dan naik terus ke atas. Nah, sudah rasional, super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali ke sini lagi. Dayanya tadi maksimal di 22 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivan. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan super fast charging aktif, petir double. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB rotor Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1, sekian ampere sama dengan ini jalan masih di 13 watt. Lihat dia berangsur-angsur naik ke daya di atas 15 watt. Sudah rasional, super fast charging 25 watt yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Kita kembali ke daya, lihat daya maksimalnya mencapai di 21 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat start dari baterai 12%. Cuma indikator charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB rotor Cozy DCP yang aktif dengan seluruh daya. Lihat ini masih negosiasi daya seperti ini hasilnya. Sudah stabil. Naik lagi dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,6 watt. Status DC yang aktif, protokol saya cepatnya ini setara dengan Infinix-nya fast charging 18 watt ya, karena di area sekitar 10 sampai 18 watt.
Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat ini, sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 12%. Kita tunggu, apakah ada desimalnya atau tidak. Ternyata tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Saya angkat pelan-pelan power banknya, seperti ini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1,7 ampere. Lihat, dayanya berangsur-angsur naik di atas 18 watt. Ini secara seluruh daya supercharger Infinix 33 watt cuman lewat PPS, jadi tidak ada desimalnya. Secara seluruh daya sama plug dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Sebentar, dia mati power banknya. Lihat ini. Start dari baterai 13%. Indikator yang muncul cuma charging saja, tapi di sini statusnya PPS. Nah, ini kabar gembira. Karena apa? Biasanya PPS itu dia akan jalan di atas daya 18 watt, tapi lebih jelasnya kita lihat perkembangannya di sini. Dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1,8 ampere, lihat sudah jalan di atas 18 watt sesuai dengan prediksi saya. Nah, lihat, ini setara dengan Infinix supercharger 33 watt, cuman tidak muncul desimalnya karena yang jalan PPS. Setara plug dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Nah, coba sekali ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Sudah saya hubungkan. Start dari baterai 14%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Nah, tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi PD 3.0 yang aktif, tapi dayanya lumayan masih rendah. Nah, mungkin masih negosiasi daya. Nah, lihat, dia sudah mencapai pada daya 13 watt dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere. Sama dengan di 13,6 watt. Ini setara dengan ya standar fast chargingnya Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 39 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 87%, lumayan banyak ya. Kemarin habis saya gunakan untuk speed charging sampai 100%. Ini masih tersisa 87%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,4 ampere, sama dengan di 6, sekian watt. Sudah rasional, tidak aktif dan chargingnya dia aktif di standar charging di bawah 10 watt. Sekarang masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 76%. Kalau lewat built-in kabel enak, auto detect powernya, power bank langsung nyala. Sedangkan lewat jalur USB-A kadang harus ditekan dahulu ya tombol powernya biar ikut nyala. Nah, beda rasa. Sekarang kita taruh di sini. Coba saya dekatkan biar terlihat jelas. DC yang aktif dengan seluruh daya 5 volt kali 1,7 ampere, sama dengan di 8,8 watt standar charging ya. Kalau daya segini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD dari brand Vivan. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Start dari baterai 59%. Tidak ada dari chargingnya. Saya biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, 4,8 volt kali 1,7 ampere, sama dengan di 8,5 watt, sama seperti ya ini anggap standar charging lah ya, di bawah 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti dari brand On Prime.
Lihat ini sudah saya hubungkan. Sebentar, power banknya mati dayanya. Lihat sudah saya hubungkan atau sudah nyala. Kita tunggu sebentar. Dari charging aktif, start dari baterai 47% ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cozy DC yang aktif dengan strip daya 9,1 volt kali 2,3 ampere sama dengan di 21, sekian watt. Nah, ini kurang lebih setara dengan menggunakan kabel charger plus adapter bawaan ponsel. Plug ya, sama seperti itu dayanya. Nah, sekarang kita cek dari sisi ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VBB 53 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Lihat dia mengalami perubahan daya ya. Fast charging secara tulisan, lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cozy QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13 watt. Sudah rasional fast charging atau quick charging yang aktif. Sekarang masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VBB 36 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini auto detect-nya. Posisi mati ya, power bank bisa dilihat dari sisi sini. Sekarang saya hubungkan, lihat ini. Langsung nyala. Bagus kalau lihat built-in kabel. Lihat start dari baterai 11%, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cozy PPAC yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 25-24 watt. Ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Cuman tidak ada desimalnya tapi sama-sama Mi Turbo Charging aktif. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VBB 42 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel USB-C atau PD dari brand Vivan, start dari baterai 12%, Mi Turbo Charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cozy PPAC yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan di 25, sekian watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger ataupun kabel charger bawaan ponsel sama plug. Cuman bedanya tidak ada desimalnya, sama-sama Mi Turbo Charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VBB 36 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 3 watt. Kali ini coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti, start dari baterai 13%. Unik, sebentar, mengalami restart. Sudah tidak ada ya. Malah quick charging yang aktif. Sepertinya kurang cocok ya ketika dibawa ke kabel sakti. Coba saya ulang lagi. Mungkin lihat ini, saya ulang lagi. Kalau tanpa menggunakan kabel sakti yang aktif Mi Turbo Charging, ini menggunakan kabel sakti malah fast charging yang aktif. Adanya seperti itu. Mungkin minta dibalik. Sebentar ya, saya balik seperti ini mungkin. Saya ulang lagi. Nah, lihat. Oh, benar. Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya 13, sekian. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PD 3.0 yang aktif, tapi dayanya kok lumayan rendah ya, lihat ini. Tapi muncul desimalnya, terlalu dipaksakan. Seluruh dayanya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,1 watt. Secara seluruh daya ya quick charging Xiaomi yang aktif, tapi secara notifikasi Mi Turbo Charging. Adanya datanya seperti ini. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VBB 32 mV. Coba kembali lagi ke sini, tetap dayanya di 13 watt. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 42%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Cozy QC 9 volt yang aktif dengan strip daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VBB 44 mV.
Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini, start dari baterai 42%. Kita tunggu sebentar, ada desimalnya atau tidak. Lihat, masih berputar-putar. Lihat, dayanya PPS mencapai hingga 36 watt. Saya matikan layarnya, tidak ada desimalnya ya. Nah, saya dekatkan. Lihat, tadi daya maksimalnya mencapai 36 watt. Nah, PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 3,1 ampere sama dengan di 28 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel 40 watt. Cuman tidak ada desimalnya karena lewat jalur PPS. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 52 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD dari brand Vivan, kabelnya 240 watt. Start dari baterai 44%. Lihat, animasinya masih berputar-putar. Apakah keluar desimalnya atau tidak? Kita tunggu saja sambil kita lihat struktur daya yang ada di USB Toterkosi. Yang aktif PPS dengan seluruh daya 9,2 volt kali 3,3 ampere sama dengan di 30 watt. Nah, lihat tadi maksimal di 30 watt. Kalau disetarakan ya, setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Cuman bedanya tidak ada desimalnya sama plug. Ya, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 46 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 45%. Kita lihat notifikasinya muncul desimalnya atau tidak. Mengingat menggunakan kabel sakti tidak muncul desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Toterkosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2, sekian ampere, sudah jalan di 22 watt. Nah, kalau disetarakan ini ya setara dengan power chargingnya itel 45 watt, dayanya kurang lebih juga segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 50 mV. Kembali lagi ke sini, dayanya tadi maksimal di 30 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 2%. Coba kita cek dari sisi tulisan cuma charging saja lewat jalur USB-A. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Toterkosi DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, dia negosiasi daya masih tetap ya. Lihat ini, 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 9,3 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 28 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur built-in kabel. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Saya suka kalau lihat built-in kabel itu auto detect-nya powerbank bagus, langsung ikut nyala. Start dari baterai 2%. Sekarang kita cek dari sisi USB Toterkosi PD 3.0 yang aktif. Nah, ini coba saya nyalakan ponselnya. Fast charging aktif. Kalau lewat built-in kabel atau PD lah ya. Built-in kabel itu terbaca PD. Saya matikan. Kembali ke sini. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,4 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 51 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD dari brand Vivan 240 watt. Kita tunggu sebentar, animasinya masih berjalan. Start dari baterai 3%, tidak ada notifikasi SuperVOOC-nya, tapi yang aktif fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Toterkosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 13,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 46 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. SuperVOOC langsung aktif. Ada desimalnya 45 watt, lengkap notifikasinya. Kita cek dari sisi USB Toterkosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,3 volt kali 3,8 ampere sama dengan di 35 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Ripple-nya lumayan tinggi karena dayanya juga tinggi. Saya pause secara acak,
menghasilkan nilai VPP 165 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 Watt, saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini, sebentar saya cari dahulu. Nah, ini saya hubungkan sekarang. Nah, start dari baterai 62%. Kita lihat dari sisi sini kelihatan ya. PD 3.0 yang aktif, kemudian dia voltasenya 14,9. Nah, lihat dia masih negosiasi daya ini. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dayanya sudah lumayan tinggi. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan di 24,6 watt. Dari teori iPad-nya ini support PD 45 watt. Coba saya masuk ke menu Ripple. Saya perlihatkan lagi. Nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, cuma ya lumayan naik turun. Lihat ini, kalau dari sisi sekarang dia mencapai 70 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivan 240 watt kabel PD-nya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Lihat sudah saya hubungkan, charging 60 sekian persen. Lihat dari sisi ini 62%. Nah, biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt kali, lihat ini masih berangsur-angsur naik dayanya. Sekarang sudah jalan di 16 watt. Nah, 18 watt. Nah, ya mungkin kalau dayanya agak kecil karena dia sudah terisi di atas 50%, tapi lumayan tinggi kok. Lihat dayanya sudah di 23 watt. PD 3.0 yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat dayanya tinggi tapi Ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 63 mV. Coba saya ke sini lagi. Maksimal tadi di 24, sekian watt. Ini PD 45 watt ya iPad-nya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Kita lihat ini. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 43%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi PPS yang aktif, kemudian dengan seluruh daya 9 volt kali 3,2 ampere sama dengan di 29, sekian watt. Nah, kenapa kok dayanya lumayan rendah? Karena baterainya sudah terisi lumayan banyak ya, 44%. Jadi wajar jika dayanya sudah rendah. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 46%. Biarkan ponselnya standby. PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,3 ampere sama dengan di 29 watt. Kenapa kok dayanya lumayan agak rendah? Karena baterainya sudah terisi banyak, sehingga dia mengalami penurunan daya untuk keamanan dari baterai ponsel itu sendiri. Tapi super fast charging 2.0 aktif ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 9%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi QC 9 volt yang aktif. Lihat dayanya masih di 4 watt. Padahal secara tulisan tadi quick charging yang aktif. Mungkin masih negosiasi daya. Sekarang kita catat saja seperti ini. 8,6 volt kali 0,5 ampere sama dengan di 4,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat nilai Ripple-nya dayanya di bawah 10 watt ya. Quick charging-nya aktif yang notifikasinya. Tapi Ripple-nya sangat tinggi, lihat, sangat dahsyat. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 193 mV. Gak ngotak ya Ripple-nya. Lihat sekali lagi. Nah, ya adanya data seperti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, ini yang seru. Saatnya seru-seruan. Poco M6 Pro 67 watt versus power bank 55 watt. Apa yang terjadi? Saya hubungkan lewat built-in kabel. Lebih seru ini daripada nonton MPG. Nah, saya hubungkan. Kita tunggu. Start dari baterai 11%. Yang aktif turbo charging 55 watt, ada desimalnya. Gimana? Seru kan ya? Power bank-nya pintar dia. Bisa menyesuaikan daya maksimalnya dia sesuai dengan kapasitasnya dia.
Nah, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Nah, kita lihat dayanya. PPS yang aktif struktur daya protokol ISAI cepatnya dengan struktur daya 8,9 volt kali 4,9 ampere sama dengan di 45 watt. Ini masih naik terus dayanya ke 55 watt atau mendekati 55 watt. Lihat, tadi maksimal di 47 watt. Cukup maksimal. Secara ampere tadi mencapai 5,1 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 90 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Ini yang seru. Ponselnya 60 watt versus power bank 55 watt. Saya hubungkan sekarang lewat kabel VIVAN 240 watt. Lihat 14, sekian persen turbo charging 50 watt yang aktif. Gimana? Seru kan? Dia bisa mengeluarkan output maksimalnya ke ponsel ini dan tidak drop. Lihat ini. Nah, lihat saya perlihatkan seperti ini sambil melihat perkembangan dayanya. Tidak drop ya, sangat tangguh power bank ini. Setangguh seperti MPG. Nah, kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 3,8 ampere sama dengan di 36, sudah naik ke 39. Lihat, sudah jalan di 4,6 ampere, 42 watt, 43 watt, maksimal di 43 watt. Oh, 44 watt, sangat seru. Lihat, 45 watt. Nah, jalan di 5 ampere. Nah, begitu tangguh, begitu kuat ya power bank ini. Tapi sayangnya desainnya besar, ukurannya berat. Nah, itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya bawa secara acak, menghasilkan nilai VPP 74 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Nah, ini seru. Saya pancing dengan menggunakan kabel sakti ya. Saya hubungkan sekarang dengan kabel sakti on prime. Lihat. Kita tunggu. Oh, 67 watt tetap. Tapi ketika menggunakan kabel PD normal 50 watt, ini bisa jalan di 60 watt. Cukup seru. Kemampuannya lihat nih 17, sekian persen ya, ada desimalnya. Tadi start dari baterainya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif. Ya, lihat struktur dayanya masih berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Kita lihat secara notifikasi kan 67 watt, paling tidak mendekati 67 watt. Lihat ini. Detik-detik menegangkan apakah dia drop atau tidak. Kita tunggu, lihat. Nah, lihat ini sudah jalan di 5 ampere. Nah, mantap, sudah jalan di 46 watt. Oh, mentok di 46 watt ya. Tadi mencapai bahkan di 48 watt 5,3 ampere. Sangat maksimal sekali. Dari teori power bank-nya support 55 watt, mentok di 48 watt. Itu titik daya maksimalnya dia. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause acak, menghasilkan nilai VPP 77 mV. Coba kita kembali ke sini lagi. 48,9. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Mode ponsel nyala. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, sudah terhubung. Start dari baterai, sebentar saya lihat. Start dari baterai 8%. Nah, biarkan ponselnya mati dahulu. Hanya status charging. Sekarang kita ke USB Dr. Koshi dahulu. DC yang aktif dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan di 8,9 watt. Nah, ya sudah rasional DC yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya ya juga rendah karena dayanya rendah. Saya pause acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Coba kita cek lagi, mungkin dayanya naik. Tetap ya, standar charging yang aktif. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, ini juga tidak kalah seru. Saatnya seru-seruan. Apa yang paling seru itu ketika kita hubungkan antara power bank itu dayanya lebih kecil dibandingkan dengan ponselnya yang dayanya lebih besar. Nah, lihat, membuat penasaran. Ini saya buat mode ponsel mati ya. Karena biasanya Vivo itu kalau menurut saya lebih efektif mode ponsel mati untuk dalam rangka pengetesan gitu. Tadi start dari baterai 8%. Biarkan ponselnya standby dahulu. Biasanya ini masih negosiasi daya. Semoga saja dia support Vivo Flash Charging. Lihat, dia sudah negosiasi daya jalan di PD 3.0 dengan struktur daya
4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan di 8,8 watt. Lihat dia negosiasi berhasil. PBS yang aktif dengan struktur daya 8,4 volt kali 4,8 ampere sama dengan di 42 watt. Cukup maksimal. Lihat ini 43 watt. Nah, ini kalau disetarakan anggap setara dengan Vivo flash charging 80 watt karena dayanya maksimal di atas 44 watt. Nah, lihat. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, Ripple-nya juga rendah, tidak terlalu tinggi. Saya pause saja, menghasilkan nilai VPP 45 mV kembali ke sini. Dari sisi sini sudah, coba saya nyalakan ponselnya. Flash charging aktif. Nah, coba sekarang saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Lihat ini sudah nyala, start dari baterai 10%, flash charging aktif. Kita lihat ada desimalnya, muncul desimalnya. Jadi bisa ya, flash charging aktif ada desimalnya lewat pull-in kabel. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Ini juga seru. Power bank 55 watt versus flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Seperti apa yang terjadi? Sudah terhubung. Lihat, dia tidak drop. Nah, kalau power bank ecek-ecek, pasti dia akan kejang-kejang. Lihat, dia masih negosiasi daya. Lihat ini. Sekali lagi, power bank ecek-ecek pasti akan kejang-kejang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi perkembangan dayanya. Flash charging yang aktif, saya buat mode ponsel nyala, biar lebih bervariasi seperti pelangi. Oke, yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3,9 ampere. Sama dengan di 33 watt. Nah, ini kalau disetarakan daya stabil ya yang saya maksud, setara sekitar Vivo flash charging kalau tidak 44 watt, 80 watt. Silakan explore postingan saya terdahulu tentang daya stabilnya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Kurang lebih segini. Nah, biasanya daya maksimal itu kan 80 watt, dia itu jalan sekitar 50% atau 45% dari daya maksimalnya. Ini lihat. Nah, ya, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Vivo flash charging 80 watt. Nah, kita lihat dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Sudah terhubung, notifikasinya seperti itu kalau mode ponsel nyala. Kita lihat, saya buat standby dahulu. Kita cek dari sisi, lihat ini, flash charging aktif start dari baterai 12%. Sekarang kita cek dari sisi USB Type C. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan di 34 watt. Tadi mencapai ini, lihat 42 watt. Nah, ya. Sudah stabil di sini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 19%. Kita tunggu. Fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan di 7,5 watt. Padahal dari sisi notifikasi fast charging yang aktif dayanya segini. Nah, ya, adanya seperti itu. Nah, lihat dia naik. Mungkin negosiasi daya ya. Sekarang kita masuk ke Ripple dahulu. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Saya kembali ke daya. Nah, sudah naik dayanya ke fast charging, sudah rasional. Notifikasinya fast charging, dayanya di atas 10 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 20%, fast charging yang aktif, notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat, saya taruh di sini, saya angkat ke atas pelan-pelan. Lihat, bagus ini. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,1 volt kali 3, sekian ampere. Lihat, sudah jalan di atas 30 watt. Nah, ini menurut saya ya setara dengan Infinix 45 watt. Dayanya biasanya segini kurang lebih, atau anggap supercharger 33 watt atau supercharger 40 watt Infinix dayanya segini. Cuma tidak ada desimalnya karena lewat jalur PPS. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Juga Ripple-nya rendah. Lihat, cukup bagus. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt.
Saya hubungkan lewat kabel PD dari brand Vivan 240 watt. Start dari baterai 22%, indikator yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB terkoneksi PPS yang aktif dengan seteru daya 8 volt kali. Nah, lihat dayanya masih naik. Ingat, ponsel 100 watt loh. Versus power bank 44 watt. Sekali lagi, power bank ini menunjukkan nilai ketangguhannya. Dia tidak bisa drop. Nah, lihat. Hebat ya. Sekali lagi, hebat. Oke, kembali ke sini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,2 volt kali 3,5 ampere. Tadi maksimal di 32 watt. Ini setara dengan Infinix supercharger 33 watt atau 45 watt, dayanya stabil segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti on prime. Indikatornya tetap ya, fast charging yang aktif, start dari baterai 26%. Kita cek dari sisi USB terkoneksi PPS yang aktif. Nah, lihat dayanya berangsur-angsur naik. Kita tunggu. Sudah jalan di 15 watt, 18 watt. Nah, lihat ini. Sudah jalan di 20 watt, 21 watt. Nah, maksimal di 17 watt, 21 watt tadi. PPS yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai habis total atau 1%. Kita tunggu sebentar, mungkin quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi QC 3.0 yang aktif dengan seteru daya 8,5 volt kali 1,3 ampere sama dengan di 11,8 watt. Sudah rasional, quick charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 100 watt. Ini yang paling seru. Nah, kita lihat performa powerbank QuickTech 55 watt versus ponsel Xiaomi 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, kita lihat keseruannya bersama QuickTech. Nah, start dari baterai 13%, 55 watt, ada desimalnya. Ini kalau power bank ecek-ecek pasti drop. Jadi kalau menurut saya power bank ini sangat kuat. Kekuatannya setara dengan program MBG pemerintahan, tidak bisa drop dia. Nah, lihat. Nah ya, walaupun dihantam dengan kekuatan penuh 120 watt, tetap dia teguh berdiri. Lihat ini. Nah, ini yang saya suka dari powerbank QuickTech, setara dengan program MBG pemerintahan. Kita cek dari sisi, aneh, ini notifikasi baru dari sisi USB terkoneksi yang aktif VAR. Nggak paham saya, ya adanya seperti ini, tapi unik. Nah, ya namanya juga model baru ya. Nah, lihat, dia seteru dayanya 16,5 volt kali 2,4 ampere, jalan di 40 watt. Nah, cukup unik. Baru kali ini ada program protokol IC cepat namanya VAR. Mungkin ada yang paham apa itu VAR, mungkin bisa dijelaskan atau menambah informasinya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 70 mV. Lihat, dia tidak drop. Cukup bagus. Salut dengan QuickTech 55 watt ini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Cukup panjang sekali namanya, kadang saya suka bingung menyebutkannya. Oke, kita cek dari sisi kemampuan powerbank ini. Lagi-lagi kita cek kali ini variasinya dengan kabel Vivan 240 watt yang jalan di 55 watt, maksimal ada desimalnya, lengkap notifikasinya. Kita lihat dari sisi ini, digital display. Lagi-lagi powerbank ini menunjukkan sisi ketangguhannya, tidak drop. 120 watt ponselnya, 55 watt powerbanknya. Lihat. Nah, PPS yang aktif dengan seteru daya 16 volt kali 2,3 ampere sama dengan di 39 watt. Sudah jalan di 40 watt. Voltasenya tinggi loh ini ya. Secara teori powerbanknya support 20 volt. Saya masuk ke menu Ripple. Voltasenya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Sangat bagus ke ponsel Xiaomi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Nah, coba saya kembali ke sini.
maksimal di 40 watt. Coba saya nyalakan ponselnya. Ini ada notifikasi seperti ini. Model baru, lihat ini. Boosting charging speed. Nah, ya sangat bagus kemampuan dari power bank ini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Ini keseruan yang terakhir. Saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat. Tetap ya 67 watt yang aktif. Start dari baterai 22%. Ada desimalnya. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek limit dayanya. PPS yang aktif mencapai pada maksimal 47 watt. 5,5 ampere. Nah, tadi kalau di Xiaomi 67 watt Poco 48 watt. Lihat, dia menyentuh di 48 watt tadi. Lihat ini. Nah, ya daya maksimalnya segini. Jadi 55 watt maksimal di 48 watt. Ada limit sekitar 7 watt ya untuk spasi nafas. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ya ini performa maksimal dari power bank QuickTech 55 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 44 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Nah, saya hubungkan lewat pull-in kabel juga. Lihat ini, sebentar, ini agak susah kalau ke laptop ini lewat pull-in kabel. Lihat ini ya, saya hubungkan sekarang lewat pull-in kabel. Kita tunggu sebentar. Semoga terlihat jelas. Lihat, dia mengalami penyesuaian daya PD 3.0 yang aktif. Nah, sebentar, saya naikkan ke atas saja. Seperti ini. Maaf, saya pegang dua device. Nah, seperti ini ya. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt. Ini jalan di 15 volt kali 1,9 ampere. Sama dengan di 29,3 watt. Nah, mantap ya, bisa untuk charging ke laptop. Sebentar, saya taruh di sini dahulu. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi biar jelas. Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, masih bagus. Saya dekatkan. Mencapai VPP-nya sekitar di 120 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel VIFAN 240 watt. Lihat, dia sudah nyala. Kita tunggu. Nah, masih negosiasi daya. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,6 volt kali 2, sekian ampere sama dengan di 35 watt. Ini masih negosiasi daya. Sebentar lagi biasanya dia akan stabil di daya sekitar 28, 29 watt. Lihat. Nah, benar ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 103 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini terdapat dual USB-C. Bisa dilihat di sini. Pertama, maaf agak ngeblur ya. Lihat, sudah jelas. USB-C ini Type-C charging atau USB-C charging support 12 volt bisa. Nah, ini USB-C full fungsi, support minimal 20 volt. Karena power bank-nya support 20 volt, maka saya hubungkan 20 volt. Nah, kalau ke laptop Windows itu ukurannya menggunakan voltase. Lihat, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Ini pull-in kabel. Sudah stabil dayanya. Sebentar, saya ambil dahulu power bank-nya. Lewat pull-in kabel agak susah ini. Sebentar ya. Agak susah sebentar. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, saya angkat. Nah, ini tangan saya pegang power bank satu, pegang laptop satu. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 20 volt. Bisa ya, 20 volt. 0,8 ampere sama dengan di 16,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Nah, sekarang saya taruh di sini lagi untuk cek Ripple-nya. Sebentar. Saya masuk ke Ripple. Nah, lihat ini. Tapi ini kelemahan ketika ke laptop ini, Ripple-nya suka menghasilkan Ripple yang tinggi. Bukan power bank-nya yang jelek ya. Tapi memang suka bawaan dari laptop ini menghasilkan Ripple yang tinggi. Lihat, dia mencapai sekitar di 350 mV. Cukup tinggi. Sekali lagi, bukan power bank-nya yang jelek. Memang sudah bawaan dari laptop ini Ripple-nya tinggi. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support seluruh dayanya ada dua, yaitu USB-C ini charging, USB-C charging 12 volt. Ini USB-C full fungsi 20 volt. Saya hubungkan dari sisi yang 20 volt lewat kabel dari VIFAN PD 240 watt. Lihat, dia sudah jalan. Bagus, tidak pakai restart.
Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,9 volt atau 19,8 ya kali 0,8 ampere sama dengan di 16,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati sehingga dayanya rendah. Biasanya kalau hidup dia jalan di atas 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Tidak usah kaget, nilai Ripple yang tinggi sudah menjadi kebiasaan dari laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Saya pause raca, menghasilkan nilai VPP 358 mV. Tes ke tablet atau laptop micro USB. Ini saya ada Asus Transformer Book menggunakan port micro USB. Saya hubungkan dengan kabel dari brand AUG. Ini tablet atau laptop era tahun 2017. Jadul banget, tapi masih awet. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba kita cek dari sisi power sudah saya hubungkan. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya, biarkan dia di sini. Kita cek dari sisi seluruh daya. Nah, lihat ini, dia seluruh dayanya 8,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,5 watt. Nah, ini kalau mengacu seluruh daya seperti ini, mungkin ini di area fast chargingnya quick charging 18 watt atau 15 watt. Nah, era fast charging tahun 2017 ya adanya sekitar di quick charging 2.0 sekitar 15 atau 18 watt. Realnya dia segini. Nah, jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop micro USB. Tentunya juga bisa digunakan untuk device laptop lainnya yang menggunakan port micro USB. Tes mode daya rendah ke TWS. Saya ada TWS Vivan seperti ini. Nah, kalau pengen tahu spesifikasinya, sebentar saya perjelas. Vivan Smart T7 dia membutuhkan voltase 5 volt 1 ampere atau 5 watt, maksimalnya segitu. Nah, untuk masuk ke TWS, coba kita cek dari sisi ini. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu sebentar. Nah, ini ya, kadang ditekan sambil ditahan, kadang ditekan 2 kali. Nanti notifikasinya ini bisa berubah. Nah, kalau ada fiturnya, coba saya tekan sambil ditahan. 1 2 3 4 5, tidak berputar, artinya tidak bisa. Mode yang pertama ditekan sambil ditahan. Coba saya mode yang kedua ditekan cepat 2 kali. Lihat ini, 1 2. Nah, ini mode daya rendah aktif. Seperti ini notifikasinya. Jadi powerbank ini bisa digunakan untuk mode daya rendah. Buktinya lihat ini, dia sudah berputar seperti ini. Nah, ketika mode daya rendahnya sudah aktif, digunakan untuk charging ke TWS dalam jangka waktu lama, dia tidak mati dengan sendirinya. Itu fungsi dari mode daya rendah. Nah, jangan lupa kalau punya kabelnya ya, usahakan gunakan kabel yang tidak support fast charging. Ini contoh kabel seperti ini. Dia tidak support fast charging. Nah, ya seperti ini. Biasanya kabel gabungan TWS itu tidak support fast charging. Biasanya. Lihat ini saya hubungkan seperti ini. Kemudian coba saya cek dengan menggunakan misalnya USB Dr. Cozy. Kita cek dayanya. Sudah benar dayanya rendah atau tidak. Nah, kalau dayanya rendah biasanya di atas di bawah 10 watt. Lihat ini. Nah, tercharging 21%. Kemudian kita cek dari sisi sini. Nah, lihat DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Secara seluruh daya 5 volt kali 1 ampere sama dengan 5 watt. Realnya segini. Nah, lihat ini. Dan tidak mati. Nah, coba saya ambilkan timer saya dan saya charging anggap 10 menit. Saya ambilkan timer saya dahulu. Nah, ini ya timernya sudah saya ambil, kemudian saya hubungkan tanpa menggunakan USB Dr. Cozy. Sudah terhubung dengan baik, start dari baterai 23%. Nah, sekarang timernya saya nyalakan. Kalau dia tidak support mode daya rendah, dalam waktu 10 menit pasti mati. Kita tunggu sampai 10 menit. 10 menit telah berlalu. Nah, kita cek dari sisi power bank dahulu. Lihat, dia berputar-putar. Dan tidak mati, lihat ini. Nah, dalam waktu 10 menit. Sekarang kita cek dari sisi ini, TWS-nya. Tadi start dari baterai sekitar 23-24%. Sudah terisi 37%. Nah, ya, jadi bisa digunakan untuk charging ke TWS berjalan dengan baik. Tes dual port untuk power bank QuickTech ini. Pertama saya hubungkan nanti ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support 45 watt. Ini lihat, sama nanti saya hubungkan ke ponsel Samsung M11 itu adaptif fast charging 15 watt. Pertama dari sisi laptop dahulu, saya hubungkan dengan menggunakan ini ya, USB-C kabel. Nah, sebentar, ini saya menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan lewat port USB-C. Silakan dilihat ini. Nah, sudah terhubung dengan baik.
Nah, saya taruh di sini. Dia sudah jalan di sekitar 30 watt. Secara teori laptopnya 45 watt. Realnya mencapai sekitar di 30 wattan. Terlihat jelas? Nah, sekarang saya hubungkan yang USB-A Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt ini. Nah, pertama nanti fokusnya silakan dilihat ini. Ketika saya hubungkan bagian USB-A-nya, apakah mengalami restart atau penurunan daya atau terjadi perubahan status fast charging. Sebentar. Silakan dilihat ini USB cosi-nya 1, 2, 3. Dia mengalami restart. Nah, kemudian berubah dari sekitar 29-30 watt menjadi 12 watt. Nah, asalnya fast charging PD ya menjadi 12 watt DCP. Terlihat ya? Nah, tidak apa-apa. Nah, yang penting kita tes dual portnya. Nah, sekarang saya hubungkan yang Samsung 15 watt. Nah, dia mengalami restart lagi. Kita lihat ini. Nah, start dari baterai 14%. Kemudian coba saya nyalakan charging saja. Nah, ya standar charging. Nah, lihat ini. Persamaan dayanya 13 watt versus 8,2. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya tidak mampu powerbank ini digunakan untuk dual port secara bersamaan. Efeknya ya ini 13 watt hasil USB-C nya portnya, kemudian yang ini Samsung yang USB-A outputnya 8,2. Ya, adanya data seperti ini kalau saya mengatakan kurang maksimal ketika digunakan untuk dual port. Efektifnya lebih efektif untuk menggunakan single port. Tes input power bank dan speed recharging dari powerbank Cooktek CP25 ini. Kita cek dahulu baterainya. Ini sudah saya habiskan total 0%, tersisa baterainya. Nah, saya kalau beli powerbank sejak baru pasti saya habiskan 0 semuanya. Saya kuras sampai habis yang sehabis-habisnya. Nah, saya seperti itu. Kadang ada yang berpendapat habis beli langsung dicas dahulu, ya monggo. Kalau saya biasa seperti itu, dan alhamdulillah kebanyakan powerbank yang saya punya awet semuanya. Jadi saya beli sisa dari pabrikan itu berapa, saya habiskan semuanya. Setelah habis baru saya recharging sampai 100% dan seterusnya seperti itu. Ininya dipakai 0-100, 0-100, 0-100 sampai rusak seperti itu saya. Nah, kita cek dahulu dari sisi input yang ada di powerbank ini. Nah, sebentar saya lihat dahulu. Nah, ini buku panduannya. Ini lihat input dia, lihat input USB-C Type C 1 namanya. Port ya ini 20 volt 2 ampere sama dengan 40 watt. Nah, kemudian yang built-in kabel lihat input 2 Type C 2 ini 20 volt 2 ampere juga 40 watt. Nah, terserah menggunakan built-in kabel atau menggunakan kabel yang USB-C portnya. Nah, saran saya ketika inputnya itu 40 watt gunakan adapter charger yang anggap 1,5 kali dari daya ini, misalnya 40 watt. 1,5-nya 40 ditambah 20 sama dengan 60 watt lah ya, minimal gunakan 60 watt agar tidak terlalu panas, karena nafasnya panjang ya kalau kita mencharging sebuah powerbank itu, plus daya hisap powerbank itu lebih rakus daripada daya hisap ponsel. Nah, ini jangan menggunakan adapter charger yang 45 watt seperti ini. Contoh misalnya Anker ini 45 watt. Nah, ini. Nah, jangan. Ya bukan adapter chargernya jelek, tapi kasihan adapter chargernya pasti panas menyengat kayak menyetrika. Nah, kalau saran saya gunakan yang minimal tadi 60 watt. Nah, ini contoh ada Venson kelipatannya 70 watt yang saya punya. Nah, gunakan ini. Jadi ada spasi lumayan banyak biar tidak terlalu panas. Nah, sekarang saya hubungkan. Nah, ini sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ini mulai saya hubungkan. Saya cek dahulu dari sisi struk daya berdasarkan USB Dr. Cosi. Nah, lihat ini. PD 3.0 teorinya dia mencapai tadi 40 watt inputnya. Sekarang masih jalan di 31 watt. Nah, ini dengan seluruh daya 19,6 volt kali 1,6 sama dengan di 31 watt. Ini mungkin bisa naik lagi ya karena masih baterainya ini 0%. Kadang dia dayanya belum maksimal, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang relnya masih di jalan ini, lihat, oh sudah jalan di 32 watt. Nah, ya dari teori sekali lagi tadi 40 watt. Nah, sekarang saya cabut dahulu ininya USB Dr. Cosi-nya. Dari sisi sini sudah. Coba kita lihat dari sisi ripple dahulu. Saya agak lupa.
Nah, sebentar saya dekatkan dahulu ripple-nya. Mencapai saya pause aja. 62 volt. 62 milivolt nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang saya cabut. Nah, seperti ini. Sebentar saya cabut dahulu. Nah, kemudian saya hubungkan tanpa menggunakan USB Tether Cozy. Nah, sebentar. Sudah terhubung dengan baik ya, 0%. Kemudian saya taruh di sini. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, coba nanti saya kontrolnya karena tidak menggunakan USB Tether Cozy. Kontrolnya lewat ini. Stop kontak. Dia secara stop kontak membaca pertama kali colok 36 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 35 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah terisi 25% dalam waktu 35 menit. Nah, coba kita cek dari sisi stop kontak. Nah, lihat ini, dia dayanya 41 watt, mengalami kenaikan daya. Padahal tadi ketika pertama kali colok sekitar di 30 sekian watt ya. Nah, lihat. Nah, sekarang 42. Cukup bagus. Sekarang kita cek dari sisi saya buat seperti ini dahulu. Kita cek dari sisi temperatur. Temperatur adapter chargernya dahulu, lihat ini. Dia mencapai 49. Nah, coba saya jalankan 47. Lihat rata sekitar di 47, 48, 49. Lihat 49. Nah, ini padahal menggunakan adapter charger 70 watt ya. Input power bank 40 watt, mendekati agak panas tapi masih dalam kategori panas belum menyengat. Nah, apalagi yang menggunakan adapter charger misalnya 40 watt pasti panas menyengat kayak menyetrika gitu ya. Makanya saya menyarankan untuk menaikkan dayanya sekitar 1,5 kali atau 2 kali. Tujuannya seperti ini, karena daya hisap power bank itu lebih rakus daripada daya hisap ponsel. Nah, kembali ke power bank. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Lihat ini 47. Nah, 47 paling panas tadi 47. Lihat ini 47. 48. Sama dengan adapter chargernya ya, sekitar di 48, 49. Nah, 47, 48, 49. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 4 jam lebih 6 menit telah berlalu. Lihat ini power bank-nya. Sudah terisi full 100% dalam waktu satu lagi 4 jam lebih 6 menit. Coba saya perlihatkan dari sisi stop kontak. Nah, lihat ini. Dari sisi stop kontak juga sudah menunjukkan dayanya 0 watt. Artinya aman ya. Ketika power bank-nya sudah terisi full 100%, daya yang ada di stop kontak 0 watt. Tes rel capacity dan speed charging. Nah, sebelumnya kita lihat dahulu ini power bank-nya sudah saya isi 100%. Kemudian pertama akan saya coba untuk tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Sebelumnya kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel yang akan saya teskan kali ini. Sebentar. Nanti start dari baterai 1%. Kemudian secara mAh 1% itu 60 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai lithium polymer atau li-poly. Kemudian ini maksimal kapasitinya 6000 mAh. Karena yang saya kejar adalah speed charging dan rel kapasitinya, saya buat mode ponsel mati. Nanti saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%, Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Saya menggunakan pull-in kabel. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai 85%, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Sebentar saya dekatkan dahulu. Nah, lihat ini saya dekatkan. Terisi 48% dalam waktu 30 menit. Ingat, kapasitas baterai dari ponsel ini 6000 mAh. Besar. Jadi kalau 48% dalam waktu 30 menit ini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi kapasitasnya 6000 mAh. Coba kita cek dari sisi persentase baterai yang ada di power bank. Tersisa daya 87%. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank dan ponselnya. Dari ponselnya dahulu. Nah, lihat ini saya temperatur 37. Sebentar, saya taruh di sini. Nah, biar lebih jelas. 37 hangat normal. Tidak ada masalah. Nah, jadi kecepatannya sudah lebih dari cukup. Dalam waktu 31 atau 30 menit terisi 48%. Nah, lihat, aman. Coba dari sisi power bank-nya biasanya yang sini panas.
Juga hangat normal. Lihat ini. 37, 36 hangat normal. Cukup bagus temperaturnya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai terisi 85%, mampu dalam waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Sebentar saya dekatkan dahulu. Nah, lihat ini terisi 87%. Tadi saya bilang saya isi sampai 85% saja untuk mempermudah cara menghitung kapasitas. Nah, ini kan kapasitasnya 6000 mAh. Jadi saya anggap terisi 85% ya. 600 dikali 8,5 sama dengan 5100. Jadi kurang lebih ini pengisian tahap pertama mampu mengisi sekitar 5000 atau 5100 mAh. Timernya saya stop dahulu. Kemudian kita cek dari sisi ini power bank tersisa daya, kita lihat 75%. Selanjutnya tes real capacity ke ponsel Samsung Galaxy A05. Kita cek dari sisi sistem baterainya dahulu. Start dari baterai 1% ya, nanti 50 mAh, tingkat kesehatan baterai good, Li-ion baterainya kapasitas maksimal 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, super fast charging aktif, start dari baterai 1%. Timernya saya nyalakan sekarang karena yang saya kejar adalah real capacity dan speed charging. Saya buat mode ponsel mati. Nah, seperti ini. Lihat ini, start dari power bank 75% baterainya. Selanjutnya kita tunggu sampai terisi sekitar 90% atau 60 menit. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Sebentar saya dekatkan. Nah, terisi 53%. Nah, ini sebuah speednya, speed super fast charging Samsung 20 Watt, petir double-nya nyala. Coba kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 63%. Sekarang kita cek dari sisi temperatur. Saya ambil dahulu termogan saya. Lihat ini. Dari sisi ponsel, lihat hangat normal. Nah, ini yang saya suka dari power bank QuickTech. Dari sisi sistem charging atau output ke ponsel ya, hangat normal, cukup enak. Ini membuat baterai sebuah ponsel yang di chargingnya pasti aman. Lihat 36%, 36 derajat Celcius. Coba dari sisi power banknya. Nah, lihat ini 36. Coba saya dekatkan seperti ini. Nah, ya lihat 36, 37. Nah, ini temperaturnya titik agak hangat atau panas. Cuma 37, hangat normal. Lihat. Nah, hangat normal, sangat aman. 38. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menitan, mampu mengisi berapa mAh. 1 jam lebih 9 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat nih, terisi 92%. Speednya speed Samsung super fast charging 25 Watt. Saya stop dahulu. Kemudian kita cek dari sisi baterai yang ada di power bank, tersisa daya 52%. Tes real capacity tahap ketiga ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 Watt. Ini baterainya 5000 mAh. Ponselnya sudah saya kuras dayanya dan mati total. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading ya sistem chargingnya karena habis total. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini start dari baterai 1% atau habis total, mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian coba dari sisi baterai yang ada di power bank. Nah, tadi di 52 atau 51%. Sekarang di 51%, mungkin terhisap sedikit. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ke ponsel Infinix ini. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Saya dekatkan seperti ini biar terlihat jelas. Sudah terisi 51%. Nah, dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed supercharger Infinix 33 Watt. Coba kita cek dari sisi power bank, tersisa daya persentase baterai 37%. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, ini temperatur ponsel 41. Nah, hangat normal, tidak panas-panas banget, 41. Coba saya dekatkan seperti ini, lihat. Nah, ya 41, 40. Hangat normal, lihat ini 41. Nah, kemudian coba kita cek dari sisi power bank temperaturnya juga sama ya, di angka sekitar 40-an. Coba saya dekatkan seperti ini. Nah, sama kurang lebih 40. Nah, ini tadi 40. Nah, ini. Nah, coba saya tahan. Nah, 40.
Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 16 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ini, dia sudah mati, tidak nyala. Artinya sudah terisi penuh. Nah, saya pastikan lagi, coba saya nyalakan ponselnya. Nah, lihat ini ya, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 16 menit, saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi power bank, masih tersisa daya 20%. Tes real capacity tahap keempat, ini mode penghabisan karena dayanya tersisa 20%. Akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, sebentar kita cek dahulu sistem baterainya. Nah, ini sebentar saya seperti ini. Nanti start dari baterai 11% atau anggap 10% lah ya. Secara mAh 550 mAh atau anggap 500 mAh, tingkat pesan baterai good, jenis baterai lithium polimer, maksimal capacity 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, saya hubungkan. Start dari baterai 11%, turbo charging 50 watt, maksimal aktif, ada desimalnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini baterainya. Selanjutnya, kita tunggu sampai baterai yang ada di power bank ini habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel ini. 40 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya nyalakan. Nah, lihat ini ya, terisi 61%. Tadi start dari baterai sekitar 11% ya. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, dalam waktu 40 menit. Nah, sekarang coba kita cek dari sisi power banknya. Ini yang saya suka. Dia tersisa daya 2%. Nah, yang saya suka, dia itu hingga tetes terakhir. Kadang kalau power bank kaleng-kaleng di bawah 10% biasanya. Tingkat penurunan persentase baterainya cepat. Nah, padahal dengan beban biasanya beban standar sama seperti daya di power bank ini misalnya 50 harus 50 dia cepat turunnya. Nah, ini tidak dengan QuickTech. Lihat. Ini saya kasih beban terakhir ponselnya 67 watt ya. Tapi dia lihat santai ya. Tidak langsung turun dengan drastis, tetap mampu mengisi daya dengan santai, kalem, walaupun bebannya tinggi. Nah, lihat ini. Nah, seperti hidup saya, walaupun bebannya sangat tinggi, tetap kalem, santai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lihat ini. Tidak saya percepat, lihat. Biar tahu, tetap 2%. Santai hingga tetes terakhir. Nah, sekarang kita cek dari sisi ini. Temperatur yang ada di ponsel dan power bank. Dari sisi temperatur ponsel, ya ini saya termogan. Dia mencapai 37, saya dekatkan. 37, hangat normal, tidak panas-panas banget. Nah, lihat ini. Nah, hangat normal ya, saya jalan-jalankan ini. Nah, suka saya dengan temperaturnya. Tidak panas menyengat, gitu. Hangat-hangat nasi pecel. Nah, mohon maaf, pakai nasi pecel saya lagi lapar. Nah, lihat ini. 36. Nah, coba dari sisi ini. Temperaturnya power bank juga sama 36 derajat Celcius. Hangat-hangat bukan hangat-hangat teh hangat. Nah, nasi pecel plus teh hangat mungkin sangat nikmat. Lihat ini 36 derajat Celcius. Saya dekatkan, lihat aman. Selanjutnya kita tunggu sampai daya yang ada di power bank ini habis, mampu mengisi berapa persen. 52 menit telah berlalu. Kita cek ini power banknya sudah mati. Nah, coba saya nyalakan. Nah, sudah 0 ya dayanya. Saya cabut timernya, saya stop dahulu. Kemudian kita cek ponselnya. Nah, saya menggunakan aplikasi saja. Tadi start anggap dari baterai sekitar 1% ya tadi. Oh, 11%, saya lupa. Anggap start dari baterai 10% atau 500 mAh. Ini terjadi penambahan baterai 3200 mAh totalnya, atau secara persentase 64%. Analisis real capacity power bank QuickTech CP25 secara sel dia 20.000 mAh. Nah, sekarang berdasarkan klaim yang ada di pabrikan, yaitu lihat ini. Kalau istilah pabrikan mengatakan itu rated capacity ya. Ini lihat dia mengatakan 11.000 mAh. Nah, sekarang kita hitung realnya berdasarkan tes yang saya lakukan. Pertama tadi tes ke ponsel ini Xiaomi Redmi 15C, start dari baterai habis mampu mengisi 5280. Saya anggap mampu mengisi 5000. Nah, kemudian kedua ke ponsel Samsung ini lihat saya anggap mampu mengisi, saya bulatkan saja ya, 4500. Nah, saya hitung saja biar tidak bingung. Ini saya ada kalkulator. Jadi tadi ini anggap
5.000 ya, yang ke Redmi 5.000, kemudian ditambah 4.500, kemudian lanjut ini yang ke Infinix. Sebentar, nah ini terisi 100%, mengisi 5.000. Saya buat-buatkan saja untuk mempermudah cara menghitung. Ditambah 5.000. Nah ini sudah sama dengan 14.500. Kemudian yang terakhir ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Nah ini lihat, tadi start dari baterai 10%, anggap segitu. 10% itu 500 lah ya. 500 ini berarti ini saya bulatkan saja, anggap sekarang terisi 3.000 dikurangi 500. Jadi terakhir anggap mampu mengisi 2.500. Nah seperti itu. Nah ditambah 2.500. Nah ini cukup bagus, rel kapasitinya mencapai hingga 17.000 mAh. Nah dari klaimnya, ini lihat klaimnya tadi dia 11.000 mAh rated capacity ya, kalau perusahaan mengatakan. Kalau yang teman-teman katakan, tanyakan rel capacity ya, ini berdasarkan tes mampu mengisi 5.000, 4.500, 5.000, 2.500. Jos, kemampuan rel kapasitinya di atas dari klaim perusahaan. Jadi kesimpulannya, powerbank QOOKTEK CP25 berdasarkan tes menunjukkan sebuah build quality yang bukan kaleng-kaleng, tapi sayang menunjukkan sebuah berat dan desain atau ukuran yang sangat besar. Nah buat teman-teman mungkin yang suka mencari powerbank kecil, ini bukan recommended. Tapi kalau mencari powerbank yang kualitasnya bagus, kemampuan badak, ini solusinya. Dan harganya murah, semurah harga Pertalite saat ini. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. 100% support fast charging. Sudah saya tes ke ponsel yang dayanya 15 watt fast charging hingga ke ponsel yang dayanya 120 watt hyper charging, mampu dan tidak drop. Nah tergantung pandai-pandainya kita ya, kapan menggunakan kombinasi kabel USB-A, kabel USB-C, pull-in kabel ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal. Biasanya yang teman-teman cari kan ada desimalnya. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging powerbank ini juga cukup bagus sekali. Kapasitas 20.000 mAh, inputnya di area 40 watt. Full charging hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih 6 menit. Kemudian dari sisi speed charging ke ponsel tadi, misalnya saya tes ini ke Infinix Hot 30, baterai 5.000 mAh, start dari baterai habis total hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 16 menit. Ini sebuah speednya, speed supercharger 33 watt, sama kayak bahkan malah kalau di Xiaomi Redmi 15 ini lebih cepat lagi. Dalam waktu 60 menit mampu mengisi 5.000 mAh, start dari baterai 1%. Ini baterainya kapasitas 6.000 mAh, tapi saya isi sekitar 85%-an lah ya, kurang lebih kalau saya emakkan sekitar di 5.000 mAh dengan temperatur hangat normal, tidak terlalu panas. Yang saya suka dari powerbank seperti itu, temperaturnya rata-rata walaupun bebannya ini 33 watt, 25 watt dan ini 33 watt, bahkan saya bawa ke 60 watt, temperaturnya hangat normal. Kemudian dari sisi kemampuan lainnya, powerbank ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan PD 40 watt ataupun voltase 20 volt, serta juga bisa digunakan untuk charging ke TWS atau mode daya rendah. Jadi secara keseluruhan performa dari powerbank ini cukup bagus sekali, cocok buat teman-teman yang menginginkan sebuah powerbank harga Pertalite tapi kemampuan badak. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank QOOKTEK CP25 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli powerbank QOOKTEK CP25 ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.